warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Rindiani, mahasiswi semester 3 Prodi Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kognitif teori Vygotsky di mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini ada sedikit biodata singkat tentang Lev Vygotsky. Lev Vygotsky itu lahir pada 17 November 1896 dan wafat pada 11 Juni tahun 1934. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusi dalam teori perkembangan anak. Salah satu hasil kerjanya yang dikenal di bidang psikologi anak adalah merumuskan konsep Zone of Proximal Development. Konsep ini menerangkan bahwa dalam proses pembelajaran, seorang anak ada sebuah area di mana anak tersebut harus diberikan bantuan eksternal untuk dapat belajar. Sedangkan ada area lain di mana anak tersebut dapat belajar mandiri tanpa dibantu. Vygotsky menekankan pentingnya kehadiran orang lain seperti guru, orang tua, dan teman yang diistilahkan sebagai orang yang lebih berpengetahuan. Di sini ada prekondisi kognitif. Vygotsky memiliki sebuah pemikiran filsafat mengenai manusia dan lingkungan. Ia meyakini bahwa manusia bukanlah hewan yang hanya bereaksi terhadap lingkungan. Manusia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan sesuai dengan keperluannya. Teori konstruktivisme sosial berkembang dari pemikiran tersebut. Teori ini menyatakan bahwa interaksi sosial adalah cara untuk membentuk kognisi anak. Vygotsky memiliki minat dalam pengungkapan esensi dari serangkaian aktivitas yang bermakna di lingkungan sosial dan budaya. Kedua jenis lingkungan ini merupakan lingkungan yang dapat mempengaruhi konstruksi kognisi pada anak. Karena pemikiran Vygotsky mengenai manusia dan lingkungan juga disebut sebagai prekondisi sosial kultural. Kehidupan pribadi Lev Simonovich Vygotsky lahir di kota Orsa pada 17 November 1896. Keluarganya merupakan keturunan Yahudi dengan status sosial kelas menengah. Vygotsky mengawali pendidikan di Gyumnasium. Setelah itu, ia melanjutkan studi hukum di Universitas Negeri Moskawa dengan bantuan beasiswa. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu teori kognitif menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, teori kognitif yaitu pengetahuan anak yang diperoleh melalui kegiatan interaksi sosial antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok dalam suatu lingkungan. Vygotsky percaya bahwa tingkat kognitif anak akan meningkat melalui instruksi dari individu yang lebih berpengetahuan atau scaffolding. Selain itu, Piaget percaya anak-anak hanya akan belajar ketika mereka mencapai asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Jadi, oleh karena itu, sebenarnya teori Vygotsky ini lebih tepat disebut pendekatan sosial konstruktivisme, yang berarti perkembangan kognitif seorang ditentukan faktor individu sekaligus lingkungan. Vygotsky juga percaya bahwa keterampilan dalam berfungsian mental berkembang melalui interaksi sosial langsung dengan manusia. Pengalaman itu akan membuat perkembangan mental anak-anak menjadi sangat matang. Dalam penerapan teorinya, Vygotsky menggunakan konsep zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development, yaitu jarak antara perkembangan aktual dan perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan seorang anak untuk menyelesaikan sejumlah tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu
Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, Zone of Proximal Development, atau bisa disingkat sebagai ZPD, merupakan serangkaian tugas yang sulit dikuasai oleh seorang manusia atau anak-anak secara sendirian. Namun, kesulitan tersebut dapat diatasi dengan bantuan dari orang dewasa atau teman-teman sebaya yang lebih mampu untuk membantunya. ZPD sendiri terbagi atas 2 batch. Pertama, tingkat perkembangan aktual atau Actual Development Level, yakini berupa pemecahan masalah secara mandiri. Kedua, tingkat perkembangan potensial atau Level of Potential Development, yakini berupa pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih ahli. Yang ketiga, yang terakhir, ada bahasa dan pikiran. Menurut Vygotsky, manusia menerapkan bahasa untuk merencanakan, bimbingan, dan memonitor perilaku mereka. Bahasa digunakan manusia tidak hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas. Vygotsky berpendapat mengenai konsep bahasa dan pikiran yang terbagi menjadi 2 macam, yakni percakapan sendiri atau private speech dan pembicaraan batin atau inner speech. Percakapan sendiri atau private speech merupakan kebiasaan anak berbicara dengan keras kepada dirinya sendiri tanpa maksud berbicara dengan orang lain. Hal itu menjadi hal yang normal terjadi pada anak yang berusia 3-5 tahun. Berbicara dengan diri sendiri akan meningkatkan semasa prasekolah dan akan hilang selama masa pertengahan anak-anak. Hal ini disebabkan oleh anak yang menjadi lebih mampu mengurus dan menguasai tindakan mereka. Keadaan tersebut disebut dengan pembicaraan batin atau inner speech. Inner speech dapat dipahami sebagai anak yang menggunakan kemampuan berbicara sendiri tidak hanya untuk diterapkan dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang di sekitar saja, tetapi juga untuk merencanakan dan mengendalikan perilakunya. Kondisi tersebut disebut dengan percakapan batin atau inner speech. Inner speech sendiri akan terbawa sampai manusia dewasa. Fungsinya sebagai kontrol pikiran, ingatan, memori, dan tindakan dalam berencana. Oke teman-teman, segitu saja pembahasan dan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.